perihal rezeki ini, seorang Ustadz Abdul Somad ini pernah punya masalah nggak dengan yang namanya rezeki gitu? Ah, silahkan Tuan Guru. Seingat-ingat saya nggak pernah punya masalah. Masya. Berarti cepat lahir ke dunia langsung, Masya Allah. Lahir langsung jadi anak sultan. Karena mesti didefinisikan dulu yang dimaksud dengan rezeki itu apa. Oh, Masya Allah. Baik. Kalau bahasa Makassarnya, what is rezeki? What is rezeki? Jadi kalau kita belum jelas apa itu rezeki, orang menganggap rezeki itu uang. Jadi kalau dapat uang dapat rezeki, nggak dapat uang Tak dapat rezeki. nggak dapat rezeki. Padahal kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, semua yang membawa kita kepada kebaikan itu rezeki. Semua yang membawa kita kepada kebaikan itulah rezeki. Siapa Punya- nama saya tadi kan? Apa? Siapa nama saya tadi? Syekh Muhammad Mutawalli Syekh Asy'arawi. Muhammad Mutawalli. Tolong diingat baik-baik karena ini keluar dalam UAS ujian akhir semester. Masya Allah. Saya punya teman, Ustadz Bunyamin. Kami sama-sama satu pesawat ke Mesir tahun 5 September 98. Wih. Itu rezeki saya. Masya Punya Allah. teman baik, rezeki. Saya punya guru keturunan Rasulullah SAW, Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid. Itu rezeki. Punya guru, rezeki. Punya sahabat, rezeki. Jadi jangan semua dianggap rezeki. Justru uang bisa jadi bukan rezeki, tapi istidraj. Jadi Islam itu datang merubah cara pandang melihat sesuatu. Oke. Kompak sekali kita meresponnya, Abi. Kan kita udah latihan. Islam itu datang merubah cara pandang tentang suatu. Sakit misalnya. Ah, Dulu orang menganggap sakit itu laknat. laknat, bala. Jadi kalau ada orang kena sakit, wah kau kena laknat nih. Oke. Sinetron kan gitu. Kena kan? azab kau nih. Kena azab ini. Oke. Nah, ini kena azab. Ketika Islam datang, menganggap penyakit menjadi 3. Pertama, penghapus dosa. Masya Allah. Yang kedua, mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Yang ketiga, satu level makam tertinggi namanya ridho. Oh. Ada orang yang sudah bangun masjid, sudah ke Makkah, sudah haji, sudah jihad, tapi belum dapat ridho Allah. Bagaimana supaya dia dapat ridho Allah? Diuji dengan penyakit. Ketika dia ridho, disitulah dia mendapatkan makam tertinggi bernama ridho. Apapun yang engkau mau akan diberikan Allah kalau engkau ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sehingga cara pandang orang melihat penyakit menjadi berbeda. Jadi orang kalau sudah berislam, cara pandangnya melihat kehidupan ini dengan cara pandang yang berbeda. Itulah dia Islam. Berarti Tuan Guru, kalau hari ini orang masih membatasi rezeki itu cuman duit, cuman gaji, dan tadi kan menarik kata Tuan Guru, saya tak pernah merasa susah ya kan akan rezeki karena Tuan Guru memiliki definisi yang luas dengan rezeki. Karena lain yang dimaksud penanya, lain yang dimaksud penjawab. Itu maka Ya. kita perlu sependapat dulu tentang Iya. apa yang mau dibawa kemana hubungan kita ini. Baru jelas. Jadi ketika ditanya, apakah Ustadz bermasalah dengan rezeki? Pernah. Saya katakan tidak bermasalah. Tidak pernah Kenapa? bermasalah. Yang saya maksud dengan rezeki adalah sahabat, guru, pelajaran, Iya. ilmu, kajian. Tapi kalau yang dimaksud apakah Ustadz pernah bermasalah dengan uang? Mungkin itu kan yang ditanya netizen itu. Bener tak? Bener tak? Bener. Bayangkan belajar di Al-Azhar, Oke. beasiswanya 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk iuran makan. Tinggal berarti 62 pon. 20 pon untuk beli buku, 20 pon untuk ongkos angkot, 20 pon disimpan dalam buku, siap-siap beli obat batuk, mencret, mual, sakit kepala. 4 tahun saya nggak pernah minta uang sama ayah ibu saya. Masya Allah. Berarti Ustadz tidak bermasalah dengan uang? Bermasalah. Tapi saya tidak mau mengadukan masalah saya. Iya, iya. Saya telan sendiri. Itu maka saya kurus menelan masalah ini. Masya Allah. Tangan lo. Berarti apakah semua orang yang kurus tuh karena banyak nelan masalah? Kalau seandainya definisinya uang. Wow. Oh, berarti sekelas level Tuan Guru yang sedang menuntut ilmu saja, yang baik sejak lahir saja tetap juga punya masalah dengan uang. Tapi menurut saya,
Dengan sempitnya saya di bagian uang selama 4 tahun di Mesir itu, itulah rezeki. Oke. Seandainya dilapangkan Allah uang saya waktu di Mesir itu, mungkin saya nggak selesai kuliah. Oh, banyak mainnya. Tahu sendirilah kan. Masa orang seganteng ini. Justru disitulah Allah kasih saya rezeki. Memang uang kau kusempitkan, Somad, tapi dalam bidang ini kau kulapangkan. Jadi saya melihat dengan pandangan yang berbeda tentang rezeki. Jadi kalau ditanya, selama Ustaz di Mesir Ustaz dapat rezeki? Saya dapat rezeki. Saya selesai kuliah 4 tahun. Sebetulnya kalau dihitung nggak sampai 4 tahun, karena kami sampai 5 September, lalu selesai kuliahnya Agustus 2002. Jadi sebetulnya 3 tahun 11 bulan. Saya menganggap itu rezeki. Tapi bagi sebagian orang yang menganggap rezeki adalah uang, kau Somad tidak dapat rezeki selama di Mesir. Beda cara pandang. Pertanyaannya mana yang benar? Yang benar adalah fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kau bersilang pendapat dalam masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Al-Qur'an, wa ila Rasul, kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an tentang rezeki? Rezeki, ketika bicara tentang rezeki, ketika Zakaria masuk ke kamar keponakannya yang dia jaga, namanya Maryam. Ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, ini apa? Waktu itu banyak sekali buah-buahan. Apa kata Maryam? Hadza min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki tanpa diduga-duga manusia. Kalau menurut orang sekarang, itu Maryam tidak dapat rezeki. Kenapa? Karena dia terkurung di dalam tempat yang mihrab. Tapi bagi Maryam, dia mendapatkan rezeki. Kenapa? Rezeki dijaga, dipelihara dari maksiat di luar sana, dan buah-buahan itu sebagai makanannya, sehingga dia tidak memerlukan untuk berbuat dosa maksiat untuk mendapatkan sesuatu yang berbau materi. Jadi rezeki adalah semua yang membuat kita terjaga, terpelihara, itulah rezeki. Semua yang membuat kita terjaga dan terpelihara. Ada seorang laki-laki, dia menganggap dia tidak pernah dapat rezeki. Padahal sebetulnya selama ini dia dapat rezeki. Mana rezeki saya Pak Ustadz? Istrimu yang selalu menelponmu, kau sedang berada di mana, itulah rezekimu. Oh, itu bukan cerewet istri itu, Ustaz. Apa ini bukan takdir buruk Pak Ustadz? Dia punya. Itulah yang dimaksud dengan rezeki. Kenapa? Karena membawa engkau kepada kebaikan. Masya Allah. Ustadz, kita video call sebentar ya. Ustadz, kita foto selfie sebentar ya. Untuk apa? Laporan ke security di rumah Pak Ustadz. Itulah rezeki dia. Karena dengan itu dia selamat. Terjaga. Sudah sampai di mana? Sudah sampai di Makassar. Hotel syariah apa hotel konvensional? Syariah. Alhamdulillah. Kain sarung yang dikirim masuk di koper udah dibawa sholat. Sudah. Mana fotonya? Baju koko yang dikirim, foto sholat subuh di masjid kemana kemarin? Apa ini? Inilah rezeki. Tapi bagi sebagian lelaki menganggap ini adalah mak lampir Pak Ustaz. Padahal itu rezeki. Jadi tolong perbaiki cara pandang tentang cara rezeki. pandangnya. Berarti rumus sederhana memperbaiki rezeki, Memperbaiki cara pandangnya. Perbaiki dulu cara pandang. Cara Baik. pandang. Mindset. Main otak. Set susunan cara pandang melihat sesuatu. World view. World dunia. View cara memandang dunia. Itu yang paling penting. Kenapa kita selalu melihat wajah orang hitam? Karena ternyata cara pandang kita salah. Kenapa? Kacamata kita hitam. Makanya kita lihat orang hitam. Kalau kacamata kita hitam, orang putih pun nampak hitam. Tapi kalau mata kita terang, orang hitam pun nampak putih. Seperti saya sekarang ini. Ini saya lihat yang di depan ini kayaknya skincare-nya luar biasa ini. Oke. Baik Tuan Guru. Tadi kan seorang Ustadz Abdul Somad ketika kuliah itu mengalami, kalau ditanya pernah bermasalah dengan uang, jawabnya pernah. Kemudian ada premis setelahnya, tapi itu tidak dianggap masalah karena dapat rezeki yang lain berupa kelancaran belajar dan lain sebagainya. Penjagaan dan pemeliharaan Allah. Tapi justru dengan sempitnya, sulitnya itulah
Allah menjaga dan memelihara saya. Oke. Bayangkan kalau waktu itu uang saya berdolar-dolar. Apa nggak mau anak-anak gadis itu jalan sama saya? Yang sekarang mereka banyak menyesal itu. Masya Allah. Pertanyaannya Tuan Guru, apakah kesadaran itu hadir juga di saat peristiwa itu terjadi atau setelahnya, setelah mendapatkan nikmat itu? Gitu. Karena tidak semua orang kan bisa mendapatkan kesadaran itu ketika dalam keadaan sulit kan. Ada bahasa gitu Tuan Guru gini dulu Bang Ican. Kadang tuh ketika di sebuah peristiwa yang memuncak emosi, kadang-kadang ayat Qur'annya jadi hilang. Jadi lupa. Gitu loh. Iya. Orang selevel Sayyidina Umar bin Khattab yang ikut penulis wahyu, saksi turunnya wahyu ketika Nabi SAW meninggal, ketika as-sadmatul ula, pukulan yang pertama itu apa yang terjadi? Dia cabut pedangnya. Man qala inna Muhammadan qad mata fa'adrib unuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati akan kupancung kepalanya. Hilang ayat-ayat itu dari kepalanya. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad SAW hanya seorang rasul, bukan Tuhan. Qad khalat min qablihir rusul. Rasul-rasul sebelumnya sudah meninggal. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? Jatuh pedangnya, baru dia ingat seakan-akan ayat itu belum pernah diturunkan, padahal dia ikut menjadi saksi tentang turunnya wahyu. Apalagi selevel Abdul Somad.